THR ini bukan duit nganggur. Makanya pengeluaran hari raya sebaiknya tidak diambil dari gaji. Apalagi kalau misalnya udah bagi-bagi angpau lebaran gitu ya. Ngasihnya itu nanti pada saat di tempat. Nantilah lihat situasi siapa yang bakalan mau dikasih. Itu mah udah bakalan habis punya duitnya. Apalagi kalau kita mudik. Lapar mata, yang nggak penting jadi penting. Nah itu gimana tuh ngaturnya? Apa kalau lebih besar dari yang kita punya, berarti kan kita mungkin harus ambil dari sumber yang lain. Dari mungkin gaji kita yang harusnya kita pakai buat transport ke kantor bisa kita pakai. Atau enggak nanti bayarnya pakai pay letter lagi. Jangan dong. Livy on Point. Hai, kembali lagi di Livy on Point. Sebentar lagi lebaran. Nah, biasanya kalau kita mau lebaran ini, di momen-momen seperti ini THR udah mulai cair. Ada yang kemudian THR-nya nempel sama gaji, kemudian dirapel lagi sama gaji bulan depan. Karena kan memang lebaran tahun ini tuh adanya di akhir bulan. Jadi biasanya ada yang gajinya dipercepat. Seperti misalnya di kantor saya salah satunya. Jadi ini kita bicara soal bagaimana kemudian kita memanage uang yang masuk dalam waktu yang bersamaan. Apalagi momentumnya pas nih di momen lebaran. Pasca pandemi biasanya banyak yang kemudian euforianya pulang ke kampung halaman, apalagi biasanya ketika lebaran itu ada tradisi nggak cuma baju lebaran tapi juga salam tempel buat ponakan-ponakan dan juga saudara-saudara di kampung halaman. Dan sekarang yang mau kita bahas adalah bagaimana memanage uang tersebut supaya ketika selesai lebaran kita nggak kelabakan karena uangnya udah keburu habis duluan kemarin merayakan euforia Idul Fitri pasca pandemi. Nah, sudah bersama saya di sini Mbak Mike Rini Sutikno, ini adalah financial planner. Jadi kita mau bicara gimana sih ngatur duit yang bener, intinya tuh gitu. Karena nggak cuma kalian, saya juga butuh pelajaran gimana ngatur duit. Mbak Mike, THR udah mulai masuk nih, ya kan? Gimana sih manage duit yang benar? Jangan sampai kemudian lebarannya, ada yang lebarannya bahkan belum mulai, duitnya udah keburu habis duluan. Gimana nih Mbak Mike? Ya kalau kita pada satu kesempatan gitu, kita punya beberapa pendapatan gitu yang biasanya cuma satu sumber aja, memang iman agak runtuh juga sih ya, gitu. Pasti. Ya, jadi mulai agak gagal fokus gitu. Mana duluan yang mau dibayar ya. Semuanya tuh rasanya penting dan kayaknya kita kapan lagi nih kita punya sejumlah dana segini besar gitu ya. Jadi kita dengan adanya tiba-tiba pendapatan yang lebih banyak itu, kita satu saat ini punya uang lebih banyak, kita jadi rasa terdorong untuk belanja juga lebih banyak gitu. Itu otomatis ya? Itu human nature ya. Maksudnya kalau kita punya kita bayangkan aja kayak kita punya makanan gitu ya, kita punya makan yang kita suka gitu, sepiring gitu, kita kuatnya makan satu piring gitu. Nah sekarang ada 3 piring gitu, kita rasanya akan terdorong untuk makan lebih banyak gitu dibandingkan dengan kebutuhan kita. Begitu juga pada saat kita punya duit banyak. Jadi supaya kita tidak dapat tetap menjaga, mengontrol pengendalian pengeluaran kita ya, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah pada dasarnya pertama itu remnya sebenarnya ya. Uang yang kita terima saat ini yang kelihatannya jumlahnya banyak ya, itu sebenarnya bukan duit nganggur, bukan. Kelihatannya jumlahnya banyak. Karena masuknya. Tapi sebenarnya nungguin juga udah banyak kok. Nah, gitu. Itu dia. Percaya deh. Itu bukan duit nganggur gitu. Apalagi kalau namanya THR ya. Itu bukan kayak rezeki nomplok. Ya rezeki gitu. Tapi kalau disebut rezeki nomplok itu kan kayak seperti lotre atau hadiah gitu ya. Tiba-tiba kita dapat gitu. Enggak. THR itu ada alasan di belakangnya kenapa diberikan. Karena memang kita pada saat terutama hari raya, kita punya kebutuhan pengeluaran ekstra yang pada saat hari atau bulan biasa itu tidak ada. Jadi nggak fair dong kalau pengeluaran ekstra ini dibayar dari gaji. Pasti gajinya nggak cukup. Makanya kalau di Indonesia, terutama di Indonesia ya, yang sebagian besar yang dominannya penduduknya adalah Muslim ya, dan ada tradisi mudik, ada tradisi merayakan, pengeluaran ekstra itu udah jelas ada gitu. Makanya kemudian pemerintah mewajibkan adanya tunjangan hari raya
untuk mengcover ya, untuk supaya masyarakat lebih sejahtera lah gitu. Karena kalau nggak bisa merayakan dong ya, karena gajinya nggak cukup gitu untuk pengeluaran ekstra tersebut. Jadi THR ini bukan duit nganggur, dia itu sudah pasti akan digunakan untuk pengeluaran hari raya. Makanya pengeluaran hari raya sebaiknya tidak diambil dari gaji. Gaji itu tetap biarin. Jadi kelihatannya uang melimpah gitu. Uang melimpah yang gaji ya jangan disentuh. Buat bayar listrik, telepon, transport, kantor, yang seperti biasanya aja deh. Itu dia, ketika masuk itu kan kelihatannya gede ya. Padahal kita tuh suka lupa, ternyata udah ada pos-pos wajib yang memang udah harus disisihkan lebih dulu. Misalnya tiket mudik, di luar dari bayar listrik, bayar air, bayar lingkungan, rumah, apa, KPR, cicilan mobil, apa semua segala macam. Tapi kan kadang kita gini Mbak, wah ini ada lebihan nih, lapar mata. Kemudian yang nggak penting jadi penting. Nah itu gimana tuh ngaturnya? Nah kalau lapar mata itu kan bukan lapar sebenarnya ya, kayak halu gitu. Berasa butuh gitu, berasa butuh. Ya sama kayak kita habis makan gitu ya, makanan utama kita masih pengen dessert. Padahal kita sebenarnya nggak butuh dessert itu. Gitu ya. Nah itu bisa sebenarnya bisa lebih kita lebih bisa kita kendalikan gitu ya. Kalau dalam hal keuangan sebenarnya membuat anggaran, merencanakan lah pada dasarnya. Direncanakan aja kadang-kadang kita sering keluar dari rencana gitu ya, karena kita nggak memungkiri bahwa kadang suka terjadi pengeluaran tak terduga juga ya. Pengeluaran tak terduga ini nggak selalu menyenangkan. Contohnya misalnya terjadi risiko lah, terjadi mungkin sakit ya, mungkin ada kecelakaan atau apa ya, kita sehingga ada pengeluaran ekstra lagi kan gitu. Nah itu yang punya rencana kadang suka menyimpang dari situ. Bayangkan kalau nggak direncanakan gitu ya. Jadi merencanakan kita setelah terima uang, kita mau apain uang itu. Itu membiasakan diri kita jadi kayak punya framework gitu, jadi punya batasan lah gitu. Jadi itu penting, harus dibikin dulu ya. Rencana anggaran kita bikin dulu, kira-kira mau diapain nih duit. Harus menjadi bagian dari kebiasaan yang otomatis dilakukan. Jadi otomatis jangan dipikir lagi, begitu dapat duit rencana dulu mau digunakan buat apa, dan yang apanya digunakan buat apanya itu harus mengacu kepada prioritas. Oh astaga, saya bahkan nggak punya itu. No wonder ya, nggak heran. Dan saya yakin gak cuma saya doang yang nggak punya, banyak juga yang pasti nggak punya, masih belum serapi itu memanage keuangan. Tapi kan artinya bukan berarti nggak mungkin kita lakukan. Kita kan mungkin untuk memperbaiki manajemen keuangan kita ya kan Mbak. Tapi gimana ngaturnya, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Persentasenya seberapa besar sih Mbak untuk yang tadi Mbak bilang pos-pos itu gimana ngaturnya? Kebanyakan orang gagal merencanakan atau gagal mengatur ya, mengendalikan gitu ya. Karena dia merasa bahwa yang namanya mengendalikan pengeluaran itu adalah sama identik dengan mencatat setiap pengeluaran. Kalau begitu habis belanja dicatat gitu. Ya bosan lah orang gitu ya. Jadi teman yang rasa kayak di penjara gitu. Iya, bener-bener yang sampai dia mengeluarkan 1.000, 2.000 aja tuh, terus kemudian dicatat. Saya sampai bingung gini. Wow, kok bisa mengingat semuanya? Gak bisa. Jadi kayaknya aku bukan tipikal yang seperti itu Mbak. Jadi terus gimana aku memanage uang? Seperti misalnya para penonton juga yang kemudian, saya nggak seteliti itu, tapi saya pengen memanage keuangan saya. Terutama sekarang momentumnya lagi pas kan nih. Itu gimana Mbak Mika? Faktanya kebanyakan orang memang tidak suka mencatat. Sama kebanyakan orang Indonesia juga tidak terlalu suka membaca gitu. Ya, saya juga bahkan perencana keuangan sekalipun, saya sendiri nggak suka mencatat karena karena sangat merepotkan. Tapi ada triknya supaya kita tetap bisa terkendali. Intinya kan bagaimana caranya supaya uang kita terkendali, gitu. Terutama pengeluaran kita. Ya, jadi dan sekarang itu sudah beda dengan kayak 10 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah banyak sekali teknologi keuangan yang bisa membantu kita untuk memanage keuangan kita lebih baik. Contohnya adanya e-wallet. Ya, e-wallet. Kita terima gaji, terima pendapatan, itu kan langsung masuk ke rekening tabungan kita kan, gitu. Nah itu harus segera dipisahkan. Buat belanja biasanya untuk transportasi langsung ke e-wallet yang apa, gitu. Ya, jadi tidak saling. Biasanya yang seringkali membuat kita tidak disiplin adalah jika sumber keuangan untuk sumber pendapatan kita, yang mana akan kita gunakan untuk menabung, untuk berbagai kebutuhan ya, untuk misalnya membayar tagihan, membayar cicilan, itu tetap dijadiin satu di rekening tabungan atau rekening gaji itu. Ya saya ada kemajuan dikit lah ya, saya sudah punya rekening terpisah. Jadi kalau misalnya dapat gaji,
tabungan dipisah, yang buat jajan dipisah, yang buat kemudian investasi sudah dipisah. Itu sudah benar ya sebenarnya? Itu sudah benar ya. Sehingga yang kita mesti, kalau kita sudah misalnya untuk cicilan, biasanya langsung keinget ke bayar adalah berbagai macam cicilan gitu ya. Disiplin kita membayar cicilan itu udah bagus banget. Ya, itu udah salah satu bagian dari disiplin mengelola keuangan. Lalu tabungan dan investasinya. Ya, lalu ada berbagai tagihan, contohnya misalnya premi asuransi yang jatuh tempo. Ya, sisanya kita mau belanjakan, ya belanjanya juga kan pasti ada kategorinya nih. Ada belanja bulanannya, ya. Ada kemudian kalau sekarang mungkin buat transportasi, biasanya mungkin transportasi online, ya. Ada kategori-kategorinya sendiri. Itu boleh dihabiskan karena kita kan sudah membayar kewajiban kita cicilan. Kita sudah menabung investasi, udah membayar asuransi yang jatuh tempo, sisanya nikmatilah gaji itu, ya untuk berbagai keperluan kita, ya keperluan kita baik yang mungkin sifatnya itu adalah mungkin pokok ya, maupun kita mungkin punya hobi atau punya kesenangan tertentu. Nah ini kita kembali lagi ngomongin THR. Kalau ngomongin THR, memanage dan juga kemudian memanfaatkan si THR itu yang kalau tadi Mbak Mika sudah katakan ini bukan duit uang kaget lah istilahnya gitu ya. Sudah ada posnya masing-masing. Lebaran ada yang biasa tradisinya mudik, ada salam tempel, beli atau menyiapkan makanan ketupat dan saudara-saudaranya itu kan, dan kue nastar dan teman-temannya itu kan nggak murah ya Mbak. Maksudnya yang kemudian jadi pertanyaan gini, belum lagi buat mereka yang jadi generasi sandwich nih. Mereka yang kemudian sudah punya beban di luar dari apa yang kemudian harus pada umumnya dikeluarkan. Itu kan akan lebih berat lagi Mbak manage-nya. Itu gimana Mbak solusinya? Ada tipsnya nggak? Iyalah, pasti. Jadi kayak gini ya, apalagi bagi generasi sandwich ya. Gitu. Jangan punya kebiasaan begini nah. Begitu ada duit, apalagi ini terkait dengan konteksnya lagi pas hari raya. Ada sebuah tradisi amplop lebaran tuh. Ya, salam tempel tuh Mbak. Salam tempel. Apalagi kalau ponakan kita banyak. Iya. Itu kan kayaknya kecil-kecil gitu ya. Tenang, I feel you. Tapi itu sebenarnya sebuah kebiasaan yang baik. Cuma harus tetap terkendali. Ya. Tetapi kalau kita banyak pengeluaran, apalagi kalau kita generasi sandwich, ya suatu kebiasaan yang menurut saya perlu tidak boleh dilakukan lagi adalah, apalagi kalau misalnya udah bagi-bagi angpau lebaran gitu ya. Nanti aja ngasihnya itu nanti pada saat di tempat, baru dibaginya itu pada saat hari H di tempat, di TKP-nya gitu loh. Di TKP itu di tempat kejadiannya gitu. Nantilah lihat situasi siapa yang bakalan mau dikasih. Itu mah udah bakalan habis punya duitnya. Oh gitu? Iya. Oh salah ya? Harus diatur dari rumah. Apalagi kalau kita mudik. Euforia itu bisa mendrive atau mengatur mengatur keputusan keuangan kita. Jadi by emotion gitu. Iya betul. Yang tadinya kebetulan misalnya saya mau ngasihnya 20.000 karena kelihatan bahagia banget sih, jadi ngasihnya 50.000. Jadi, nah bener ya Mbak? Itu bener ya? Itu sering terjadi ya? Hampir selalu seperti itu. Ya karena kita sedang dalam situasi yang emosi itu bukan cuma emosional sedih atau marah. Bahagia, terlalu bahagia. Karena udah lama banget kan ketemu saudara setahun sekali. Kadang mungkin nggak setahun sekali, bisa 2 tahun, 3 tahun sekali gitu ya, baru mudik gitu ya. Terus yang tapi THR-nya kan tetap setahun sekali. Iya, tapi kadang-kadang yang kayak misalnya kita sudah menyisihkan nih, oke, nanti budgetnya satu orang karena ponakannya banyak, satu orang 20.000. Tiba-tiba karena yang tadi itu euforia yang luar biasa, bahagia, ketemu keluarga. Jangan 20 deh, kasihan. Kelihatannya sekarang semua apa-apa mahal, agak dilebihin dikit. Tiba-tiba pas pulang pusing. Gitu kan sih? Ya nggak sih? Iya, betul banget itu seperti itu ya. Jadi orang itu kalau kita kebiasaan, lihat nanti deh gitu, ya lihat nanti itu nggak ada perencanaan pasti. Kita akan terdorong untuk mengeluarkan uang lebih besar dari yang kita punya. Itu loh, mengeluarkan lebih besar daripada yang kita punya. Itu kan udah lebih. Kalau lebih besar dari yang kita punya, berarti kan kita mungkin harus ambil dari sumber yang lain. Dari mungkin gaji kita yang harusnya kita pakai buat transport ke kantor bisa kita pakai. Betul. Ya? Atau enggak nanti bayarnya pakai pay letter lagi. Jangan dong. Ya, untuk kebutuhan tertentu gitu. Karena udah habis kan gajinya. Ya. Jadi nanti ya pakai pay letter aja atau pakai kartu kredit aja.
Nah, terus kemudian apa? Selain itu kan tadi kita sudah nyiapin tipsnya nih. Sebelum datang ke tempat kumpul keluarga, kita udah nyiapin dulu ya pos-posnya. Terus kemudian sekarang nih karena godaannya makin besar, saya ngambil contoh diri saya pribadi lah ya Mbak, sekaligus konsultasi nih. Jadi kan kalau misalnya kayak di kantor saya mau gajiannya tuh dipercepat Mbak, karena kemudian nanti momentumnya kan kita lebaran itu kan beririsan sama yang momen kita mau gajian nih biasanya di akhir bulan ya, jadi gaji dipercepat. Terus kemudian kita akan menerima gaji lagi di bulan depan, otomatis kan rentang waktunya lebih panjang. Itu gimana jaga napasnya Mbak? Gampang. Gaji buat pengeluaran rutin, untuk pengeluaran hari raya dari THR, jadi pokoknya pisahin aja. Langsung dipisahin dari awal? Iya, pokoknya yang namanya pengeluaran hari raya itu jangan ngambil dari gaji. Kalau nggak nanti gaji kepake ya, jadi kan saling bercampur ya. Ada yang kemudian mereka narik dulu semua THR-nya supaya gajinya posnya itu nggak keganggu, itu bisa nggak sih dilakukan itu Mbak? Tiap orang punya caranya sendiri, tapi pada dasarnya konsepnya ya jadi dipisahkan antara kebutuhan hari raya itu sumber pendanaannya itu dari THR. Sementara pengeluaran rutin bulanan termasuk transport ke kantor ya atau sampai nunggu tanggal gajian berikutnya ya supaya kita nggak kalang kabut ya makanya dipisahkan. Basicnya atau konsepnya seperti itu ya. Nah, kenyataannya kadang-kadang suka terjadi begini, kita harus membayar sesuatu duluan padahal THR kebutuhan untuk pengeluaran hari raya. Padahal THR mungkin masih 1 atau 2 minggu lagi gitu, masih beberapa hari lagi. Tapi sudah harus bayar pengeluaran ini sekarang. Contohnya beli tiket. Ya, nah beli itu tiket dia tuh, harus jauh-jauh hari kan, harus jauh-jauh hari. Belum lagi kalau mungkin kita di sana, rumah orang tua penuh, kita harus penginapan, mungkin harus juga pesan dari awal barangkali, atau ada beberapa pengeluaran lah yang harus dipesan dari awal, ya. Nah itu berarti kan kita harus menggunakan, katakan gaji kita terlebih dahulu. Nah di sini berarti kan harus disiplin untuk nanti mengganti. Subsidi gitu. silang begitu ya Mbak? Jadi pakai dulu gajinya buat nanti kemudian THR mengganti pos yang kemarin sudah dipakai. Tapi kalau transportasi saya setuju. Tapi kebanyakan orang beli bajunya udah sekarang, THR-nya belum, beli kue-kue lebarannya udah sekarang, THR-nya sampai speechless saya. Ya namanya perempuan ya Mbak. Tapi nggak semua perempuan gitu sih. Mungkin saya agak-agak sedikit ini. Nah tapi kemudian yang jadi pertanyaan gini Mbak. Kalau udah kepake nih misalnya, ada orang yang tadi kan kita pakai pos dari gaji, ada yang kemudian pakai kartu kredit, itu kan pusingnya nanti bener-bener sebulan setelah lebaran itu gajinya udah habis, THR-nya udah habis, udah boro-boro, tapi kemudian nanti tunggakannya numpuk, itu gimana tuh Mbak? Jadi sebenarnya lebih baik kita pakai pos gaji aja ya daripada kita pakai kartu kredit atau pay later gitu. Idealnya begitu ya, idealnya. Tapi itu tadi kadang gaji kita nggak cukup atau THR-nya pengeluaran untuk hari raya itu udah harus dibayar di awal gitu. Sebenarnya makanya kita ada satu kegiatan dalam perencanaan keuangan namanya tracking spending. Apa itu? Ya, tracking spending itu ya memang kita benar-benar selain kita mencatat pengeluaran apa yang sudah kita keluarkan, tapi lebih kepada bagaimana kita melakukan penganggaran gitu. Penganggaran ini sebenarnya begini ya. Saat terjadi misalnya ketika kita sebenarnya harus bayar dari THR kita. Tapi THR-nya belum hadir nih. Sementara pengeluarannya harus dibayar sekarang. Kita ngambil dari tempat yang lain. Pada saat kita punya anggaran dan kita melakukan pencatatan, berarti kan nanti kita matchingin. Kita ngambilnya dari mana dan kemudian nanti gantinya dari apa. Kalau kita tidak punya catatan, ya, padahal pencatatannya juga sederhana, ya, bayar transportasi dari gaji. Nanti berarti dari THR tinggal balikin lagi ke gajinya, gitu. Saat kita nggak punya pencatatan seperti itu, kita jadi lupa. Oh berapa yang kemarin kepake ya buat beli tiket ya? Atau udah terlalu ya kemarin kepake buat beli baju? Hidup ini itu urusannya kan bukan cuma tiket transportasi ya. Apalagi kalau ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga yang kemudian juga misalnya pebisnis ya. Atau dia juga bekerja, wanita bekerja. Pikirannya itu banyak sekali gitu. Kan multitasking kita ya. Hal-hal yang kecil itu berarti harus diotomasi. Yang namanya bikin anggaran, mencatat gitu. Tapi dibuat sesimpel mungkin. Ya, contoh misalnya menggunakan aplikasi pencatatan keuangan. Nah, saya sempat nyoba tuh Mbak, tapi nggak optimal di saya. Karena nggak biasa ya. Karena nggak biasa. Jadi saya akhirnya
pakai itu aja, apa yang tadi saya bilang. Jadi saya bikin beberapa rekening, jadi langsung pos otomatis aja. Jadi ketika kemudian ada income masuk, langsung buat tabung segini, buat misalnya sekolah anak segini, buat ini segini, terus kemudian udah tahu nih, ini buat bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, posnya segini. Oh saya cuma bisa pakai kira-kira segini gitu. Itu udah benar nggak sih Mbak? Itu udah benar. Itu termasuk membuat sebuah penganggaran yang praktis dan simpel sesuai dengan karakter dan nature-nya dari. Alhamdulillah, saya ada benernya juga berarti. Gitu ya Mbak, berarti itu udah benar ya? Harus disesuaikan gitu, disesuaikan dengan kita bukan tipikal orang yang misalnya kalau kita bukan tipikal orang yang suka mencatat gitu. Ya jangan lakukan pencatatan gitu, karena kita akan membuat kita tersiksa dan kita biasanya ya cuma awet 2-3 minggu pertama, habis itu lupa gitu. Tapi ada orang yang memang suka mencatat gitu, itu berbeda. Nah dia lakukan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kenyamanannya dia. Kalau nggak mencatat bahkan dia berasa nggak aman gitu. Kalau kita malah justru, kalau kita ya maksudnya, saya juga termasuk bukan orang yang suka mencatat gitu. Setiap kali pengeluaran kita langsung kita catat gitu ya. Saya lebih suka makanya pembayaran itu dengan cashless, karena berbagai saya punya transaksi keuangan itu langsung tercatat. Setiap bulan itu selalu saya mentionin, saya pengeluaran yang tadinya rencananya apa, bener nggak secara real itu saya mengeluarkan sebesar jumlah yang saya anggarkan. Oke, Mbak, ini kita ngomong-ngomong soal dana darurat nih, biasanya kan kita nggak menutup kemungkinan kalau tadi Mbak sempat bilang jangan sampai kemudian nanti ketika mudik ada amit-amit ada apa-apa di jalan ya, misalnya tiba-tiba nggak enak badan, sakit, harus mengeluarkan anggaran ekstra begitu. Itu berapa persen Mbak harusnya kita siapin itu? Nah kalau untuk pengeluaran yang sifatnya itu darurat gitu ya selama mudik ya, kita harus data dulu nih, harus teliti dulu ya, teliti dulu. Yang namanya daruratnya itu apa sih yang bakalan kemungkinan aja gitu bisa terjadi gitu selama kita perjalanan mudik, bisa sakit, bisa terjadi kecelakaan gitu, ada pengeluaran ekstra ya. Kalau sakit, apakah kita harus pakai uang cash sendiri? Apakah kita tidak punya, bisa di cover nggak dengan asuransi yang sudah kita miliki? Makanya kita evaluasi dulu, kita sudah punya asuransi apa aja nih. Kalau kita punya kita sakit pada saat kita mudik, apakah asuransi kesehatan kita bisa mengcover ya, di rumah sakit di daerahnya? Kalau sudah mengcover berarti kita sudah tidak perlu dana ekstra gitu ya. Kemudian untuk misalnya terjadi let's say misalnya kita menggunakan kendaraan sendiri, lalu ternyata mesinnya ada yang rusak barangkali ya. Nah, apakah ada asuransi yang mengcover itu gitu? Kita lihat lagi asuransi mobil kita. Tapi biasanya juga itu kita harus pakai uang kita sendiri baru di-reimburse. Itu kan part of hari raya. Jadi artinya anggaran darurat itu haruskah kita comot dari THR atau kayak biasanya setiap bulan tuh kan saya sudah punya pos darurat yang amit-amit jangan sampai ke otak-atik kalau kejadian apa-apa, jadi saya akan ngambil dari situ gitu. Ngambil dari situ aja bisa atau saya harus sisihin dari THR? Kalau sudah di-cover oleh asuransinya, tidak perlu mengambil THR dan tidak perlu mengambil dana darurat, itu maksud saya. Kalau makanya dievaluasi dulu asuransinya sudah meng-cover belum gitu. Ya, jadi pelajaran buat kita berarti kalau begitu sekalian kita punya asuransi yang kalau dalam kita perjalanan, gak cuma mudik, itu meng-cover berbagai kebutuhan kita yang mendadak. Nah, ini kini sekalian kita membahas mengenai anggaran THR. Pengeluaran THR itu apa aja sih? Jadi dalam kita mengelola uang THR itu memang ada pendekatan yang berbeda dengan pengeluaran kita pada bulan biasa gitu. Pengeluaran anggaran rutin bulanan biasanya ya. Setidaknya kalau pengeluaran untuk hari raya yang akan didanai oleh THR itu, Anda setidaknya ada 4 kategori. Anda mau mudik atau enggak mudik. Yang pertama pasti yang kewajiban kita harus dibayar dong. Ada zakat fitrah. Sekarang tahun ini 45.000 saya kira. 45.000 dikali dengan anggota keluarga yang zakat fitrahnya Anda tanggung. Harus dibayar. Lalu zakat mal. Zakat mal itu tergantung Anda punya harta, sudah masuk nisabnya, beratnya udah masuk kualifikasi, dan juga sudah setahun kan gitu ya. Nah itu yang suka luput gitu sama orang, itu boleh diambil dari THR Anda. Gitu, ya. Kalau Anda nggak mau ngambil dari THR, sebenarnya Anda bisa siapkan dari gaji Anda. Tapi ngambil dari THR juga oke lah gitu. Ya. Lalu masuk dalam kategori ini juga zakat, infak, sedekah. Mungkin Anda tahun lalu nggak berpuasa, Anda bayar fidyah. Ya. Ini masuk kategori yang namanya amal lah, kita bikin aja seperti itu. Ya. Itu berbeda dengan kategori pos pengeluaran yang kedua. Kalau Anda lebaran di rumah, Anda kan mesti sediakan makanan sajian, makanan utama. Lalu biasanya juga ada makanan hantaran ke mertua barangkali. Ya.
harus disediakan. Anda Lebaran mudik ke kampung halaman, biasanya juga tetap menyediakan sejumlah makanan sajian di rumah gitu. Gitu ya. Nah, menurut saya untuk makanan sajian, makanan ringan lah gitu, itu Anda pesan saja setelah Anda terima THR-nya. Jadi nggak perlu misalnya jauh-jauh hari. Gitu. Ya, kategori yang ketiga biasanya ini kebiasaan aja sih, walaupun tidak wajib ya. Mau yang serba baru, menurut saya itu boleh juga Anda lakukan asal dianggarkan aja. Dan asal cukup THR-nya, jangan maksa gitu ya, Mbak. Iya. Nah, dari ketiga pos itu ya biasanya juga ada kebiasaan mungkin Anda mau betulin rumah sedikit barangkali itu tetap bisa diambil dari THR-nya. Rumah, ya. Jadi gitu pilih dari keempat ini, yang pasti yang tidak boleh dikorbankan adalah yang wajib kan, zakat. Yang lain itu boleh ada boleh enggak gitu. Contoh misalnya busananya atau mungkin renovasi rumahnya atau makanannya tidak perlu sebanyak itu. Atau bagi-bagi hampersnya gitu, kurang-kurangin gitu. Boleh, apalagi kalau mau kirim saya. Livy on point.